فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesehatan, kekuatan, kejayaan, kemenangan kita peroleh baik di kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai ya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kemarin saya ada yang bertanya alias konsultasi mengenai perihal keganjilan dan keanehan yang dialami dirinya. Dia cerita, saya kadang-kadang suka melihat seseorang itu begini, begitu, begini, begitu. Sehingga itu kelihatan auranya begini. Di pohon itu ada jin anu ngajak ngobrol ke saya dan sebagainya. Saya akan berbagi pada kesempatan ini supaya kita tidak salah memahami dan akhirnya kita terjadi kesyirikan pada diri kita. Kalau istilah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan adat, ada yang disebut dengan khawariqul adat. Adat artinya kejadian sesuai kebiasaan. Contoh, kalau bapak ibu makan kenyang, kalau haus kita minum, kalau ngantuk tidur, kalau kita kena api panas atau terbakar, kalau kita main golok kemudian goloknya dipecutkan ke tangan kita pasti berdarah atau luka. Itu kebiasaannya begitu. Sedangkan khawariqul adat kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan. Dia megang api gak panas, ditembak gak mempan, dibacok gak apa-apa. Itu namanya khawariqul adat. Dalam hal ini pembagiannya ada 5 macam. Yang pertama, kalau kejadian luar biasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, namanya irhas. Saya kira lagi, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang sebelum diangkat jadi nabi dan rasul namanya irhas. Contoh, Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir ke dunia ini dari seorang perempuan yang solihah, perempuan suci, namanya Siti Maryam, tapi tanpa seorang ayah. Aneh apa enggak? Aneh. Kemudian beliau dalam pengasuhannya Nabi Zakaria tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki pun kecuali Nabi Zakaria, dan tidak ada satu pun laki-laki yang pernah menyentuhnya. Tapi tiba-tiba Siti Maryam bisa hamil dan melahirkan anak. Kemudian ketika keluar dari mihrab karena mengandung, kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Maryam perempuan nakal. Dan ketika Isa lahir pun dikatakan bahwasanya Isa adalah anak hasil perzinahan. Bayi yang baru lahir bisa ngomong. Aneh gak kira-kira Pak? Al-Quran menyebutkan qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini bukan anak zina,
Aku ini adalah hamba Allah. Suatu ketika Allah akan menjadikanku seorang nabi dan akan memberikanku sebuah kitab. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah akan memberikanku sebuah kitab dan akan menjadikanku seorang nabi. Biasanya kalau bayi bisa ngomong, bisa dimengerti oleh bahasanya oleh kita, kira-kira normalnya umur berapa tahun, Pak? 2 tahun ya? 2 tahun kalau udah ngobrolnya udah gak cedal, bisa dimengerti sama orang dewasa, itu umumnya bayi 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau misalnya ada bayi baru 1 tahun sudah bisa ngomong, bisa dimengerti aja udah luar biasa. Ini baru lahir bisa ngomong. Nah, kejadian yang luar biasa ini Allah berikan kepada seseorang sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, itu namanya irhas. Contoh lagi yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam, Allah firmankan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sampai ke usia cukup, ada yang mengatakan sekitar 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Nabi Ibrahim memanggilnya, wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Aku mohon kepadamu, pertimbangkanlah, apa menurutmu? Apa yang dikatakan oleh Ismail kecil? Qala ya abatik al-matutma. Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Dan kau akan mendapatiku seorang anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Ismail kecil pun disembelihnya. Tapi kejadian luar biasa datang. Ketika pisau itu sudah menempel di lehernya, Allah gantikan Ismail dengan seorang seekor kibas yang didatangkan Allah dari surga. Aneh gak kira-kira? Disembelih malah jadi kambing. Aneh. Itu namanya irhas. Nah, ini salah satunya Nabi Ibrahim juga dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah, salah satunya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih gelar Khalilullah dikarenakan salah satunya yang pertama, Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lainnya, meskipun perintah itu bertentangan dengan nalurinya. Bagaimanakah bertentangan dengan nalurinya? Beliau menginginkan seorang anak yang diharapkannya dari Siti Sarah gak dapat menikah dengan Siti Hajar, kemudian dapat anak, yang kemudian Siti Sarah pun akhirnya dapat anak juga. Siti Hajar namanya Ismail, dari Siti Sarah namanya Ishak. Ini anaknya baru tumbuh, sedang lucu-lucunya, tiba-tiba dalam mimpinya Allah perintahkan supaya anaknya disembelih. Anak kesayangannya baru satu-satunya pada saat itu suruh disembelih. Seorang bapak mana yang tega? Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau seandainya ini tidak ada mananya apa. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah di atas perintah-perintah yang lain? Maaf, kadang-kadang maaf, sholat yang 5 waktu saja sudah berani kita tinggalkan. Ada yang berani meninggalkan. Jangankan sholat yang 5 waktu, ngakunya muslim aja Jumatnya saja udah berani ditinggal. Ada sebagian muslim ngakunya si Islam, karena dibilang kafir mau pasti marah. Sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Merantau di Jakarta, puasa enggak, di bulan Ramadan, tarawih enggak, kalau mudik duluan. Ya kalau di kampung ya alhamdulillah, puasanya rajin, sholatnya rajin. Nah, ada dari maklumullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih gelar Khalilullah, di antaranya beliau kalau kurban sekali musim kurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Paling kaya orang ini. Ada gak pernah
bapak-bapak udah minta bagian gitu kan gitu. Makanya kasih gelar dulu. Demi Allah itu luar biasa korbannya 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu Nabi Ibrahim. Dan yang ketiganya Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah diantaranya karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya kebiasaan yang luar biasa. Beliau itu kalau mau makan, belum mau makan kalau belum bertemu tamu. Jadi kalau mau makan itu nyari tamu dulu Pak. Ini mau makan belum ada tamu, dicari supaya ada orang mau menemani untuk makan. Kalau kita sebaliknya ya, belum mau makan kalau belum pulang tamu. Jadi kalau untuk makanan-makanan enak belum disuguhin kalau terus ada tamu. Nah ini Nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul namanya irhas. Yang kedua, kalau kejadian yang luar biasa itu Allah berikan kepada seseorang setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Mukjizat itu sudah tidak ada karena diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para Nabi. Kalau agama lain masih bilang ada mukjizat. Mukjizat itu sudah tidak ada. Karena terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh salah satunya. Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Yang kedua mukjizat terbesarnya itu adalah Isra Mi'raj. Akal luar biasa. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu zaman dulu kalau misalnya lewat pakai onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanannya itu kurang lebih 2 bulan ke onta. Karena dulu belum ada embus, belum ada kapal, belum ada apa-apa gitu kan. Ini semalam Pak. Bukan hanya itu. Ketika pulang Isra Mi'raj cerita bukan hanya Isra tapi Mi'raj dinaikkan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Makanya bagi orang kafir mah langsung nolak, wah Muhammad ini udah gila, Abu Jahal. Kalau orang munafik, Muhammad paling berangkatnya rohnya saja, enggak dengan jasadnya. Tapi Abu Bakar beda, sodakta ya Muhammad, apapun yang kau katakan benar. Bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj itu jasad dengan rohnya karena atas kekuasaan Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra diawali dengan Subhana, Maha Suci. Kalau Allah memberitakan kepada umatnya, kepada hambanya bahwasanya ada kejadian yang luar biasa, diawali kalimat itu dengan Subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang telah memperjalankan. Jadi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, bukan naik sendiri, tapi diperjalankan dan dinaikkan oleh zat yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu mungkin kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih ada 4, masih ada 3 lagi. Mudah-mudahan ada manfaat yang berasal dari saya untuk kepada hadirin sekalian. Mari kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.